Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pagi, Lause. Apa kabar semuanya? Baik, Baik, Sehat? Lause. Sehat, Sehat, Lause. Ya, puji Buddha, kita semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengikuti pendidikan agama Buddha dari awal hingga akhir dengan baik, dengan konsentrasi, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi diri kita dan juga bagi makhluk lainnya. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari Lause. Namo Buddhaya, Soti Hontu. Nama budaya Sotio Lause. Baik, Lause presensi terlebih dahulu ya. Laura, Hadir, Lause. Yuli, Hadir, Lause. Wandi, Hadir, Lause. Yeni, Vanessa, Hadir, Lause. Wan, Giovanni, Hadir, Lause. Justin, hadir Lause. Andre Luis. Oh, Andre Luis hadir itu nama Lause. William, Tadi katanya ada acara di wihara, jadi nggak bisa masuk. oke, izin ya berarti. Anthony, oh Anthony tadi yang jawab. Hadir, Sa. Iya, baiklah. Terima kasih semuanya sudah hadir tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai pendidikan agama Buddha, marilah kita awali dengan memberikan penghormatan atau apresiasi tertinggi kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata yang hari ini akan dipimpin oleh sahabat kalian, Andre Luis. Kepada Andre Luis, Lause persilakan. Marilah bersama-sama kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Tiratana dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Dengan memanjatkan Parita Namaskaragata. Araham Sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantam Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammam Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terima kasih Andre Luis yang sudah membacakan doa pembukaan pendidikan agama Buddha. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan konsentrasi belajar dengan melakukan duduk hening. Duduk hening, dimulai. Pejamkan mata. Persiapan hening. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai, dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Duduk hening. Kesedaran biasa. Bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita.
Untuk hening selesai. SMA teladan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berkarakter. Ya, lo usah ulang sekali lagi untuk ini Justin, karena agak semua ikut ya. Lo usah ulang lagi. SMA teladan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berkarakter. Ya, bagus. Ini Lause akan share screen lagi ya. Oke, anak-anak Bapak, ini Lause ada share mind mapping. Jadi pada saat Lause share mind mapping ini, apakah ada yang mengingat apa hubungan materi ini dengan materi yang lalu? Masih ingat nggak apa materinya minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang meditasi pandangan terang, Sir. Ya, oke, sekarang Lause mau tanya. Nah, apa yang dimaksud dengan meditasi pandangan terang? Artinya menyadari, mengamati setiap timbul dan lenyapnya fenomena-fenomena dari jasmani dan batin secara berkesambungan sehingga kondisi batin bersih dan kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlihat kembali. Iya, bagus sekali ya. Ya, bagus sekali jawaban Yuli ya. Benar. Jadi, namun ini artinya kita tidak pasif. Analoginya seperti ini anak-anak. Jadi mengamati itu seperti apa? Analoginya seperti ini. Analoginya seperti seorang penjaga gerbang atau seorang satpam yang mengawasi orang masuk dan orang keluar dari tempat pengawasannya. Jadi satpam yang baik adalah satpam yang tidak membiarkan setiap orang boleh masuk keluar begitu saja. Dia akan mengawasi mana orang-orang yang patut masuk dan mana orang-orang yang tidak seharusnya diizinkan masuk. Jadi, dia akan menyeleksi. Jadi ini disebut dengan satpam yang baik atau pengawas yang baik. Begitu juga, jadi dalam meditasi, hal-hal yang tidak baik tidak boleh diizinkan masuk juga. Karena dalam jalan mulia berunsur 8, di sana ada usaha benar. Jadi usaha benar ini apa? Hal-hal baik yang belum muncul diusahakan muncul. Hal-hal baik yang telah muncul dikembangkan. Namun, hal-hal tidak baik yang belum muncul tidak dimunculkan. Hal-hal tidak baik yang telah muncul dilenyapkan. Jadi di sana ada usaha. Jadi satpamnya seperti itu. Tidak membiarkan begitu saja. Jadi tidak bersikap pasif, tapi aktif ya di sini. Jadi apa yang disampaikan oleh Yuli tadi sudah benar sekali ya. Oke, Lause sekarang nanti mau ya. Jadi apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Jadi minggu lalu kita sudah membahas pengertian meditasi, bahwa meditasi itu dibagi dua. Ada disebut dengan Nica Samadhi, meditasi salah, dan sama samadhi. Jadi mind mapping di sini udah dijelaskan ya. Sama samadhi ini juga dibagi lagi, yaitu ada samatha bawana, ada vipassana bawana. Pada hari ini kita akan membahas tentang vipassana bawana, itu meditasi pandangan terang. Tentu dalam meditasi pandangan terang ini ada syaratnya, sudah kita bahas ya. Ada objeknya, apa objeknya? Yaitu jasmani dan batin. Ada rintangan dan kekeliruan. Apa rintangan, apa kekeliruan? Nanti kita bahas yaitu. Dan kemudian dalam meditasi pandangan terang ini, tentu supaya bisa membawa manfaat yang baik harus dipraktekkan. Dalam prakteknya juga dibagi, ada samatha yanika dan sudah vipassana yanika. Apakah yang dimaksud dengan ini ya? Jadi ini ada kaitannya dengan tujuan kita ya. Jadi disampaikan itu udah benar ya. Untuk itu maka tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui pengamatan gambar yang akan Bapak sajikan maupun melalui video yang disajikan dalam aplikasi Zoom dengan mode pembelajaran Discovery Learning, maka diharapkan kalian dapat menghargai, mengimbangi meditasi pandangan terang dalam kehidupan sehari-hari. Didasari perilaku disiplin
dalam memperjelas, menganalisis, serta mendesain mind mapping meditasi penetrang dengan tepat. Nah, ini tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk itu. Kita menyajikan sebuah gambar atau foto yang menunjukkan biku ini sedang meditasi. Tentu kita bertanya, mengapa biku ini perlu bermeditasi? Karena dalam persoalan hidup tidak semuanya bisa diselesaikan melalui cara-cara duniawi, tapi kadang perlu penyelesaian dalam diri kita. Nah, look inside ya. Nah, inilah mengapa kita perlu bermeditasi. Tentu akan timbul pertanyaan, apa yang bisa diperoleh dari meditasi? Bagaimana cara melaksanakan meditasi? Lalu kita sebagai pelajar melakukan meditasi ini apa untungnya, apa gunanya? Kemudian sejak kapan teori meditasi ada? Apa manfaatnya yang bisa kita peroleh dari meditasi? Tentu pertanyaan-pertanyaan lain bisa muncul ya. Nah, untuk itu ada satu video yang akan Bapak sajikan untuk kalian amati, kemudian nanti kalian rumuskan. Kemudian nanti kalian rumuskan pertanyaan apa yang belum jelas ya. Nah, untuk itu nih Bapak sajikan ya. Kalau saudara mulai duduk bermeditasi, disadari kadang-kadang secara jelas atau tidak disadari dengan jelas, timbul keinginan yang halus sekali. Aku ingin tenang. Aku ingin hening. Aku ingin mencapai sesuatu. Aku ingin bisa mencapai nyana. Buang itu, Ibu Bapak dan Saudara. Itu adalah keinginan. Keinginan yang muncul dari konsep aku. Aku ingin tenang, aku ingin hening, aku ingin tentram, aku ingin tenang, aku ingin mencapai nyana, aku ingin bebas dari penderitaan. Itu pun harus dibuang. Karena keinginan itu akan menimbulkan keakuan. Tetapi lalu bagaimana Bante kalau kita bermeditasi? Meditasi mulai menyadari apa yang bisa disadari. Selesai. Pada saat Anda menyadari nafas, sadarilah nafas. Baik di hidung, baik di perut. Pada saat pikiran muncul, sadari. Pada saat perasaan muncul, sadari. Yang paling penting, Ibu, Bapak, dan Saudara, dalam keseharian. Kalau Ibu, Bapak, dan Saudara terlalu asik meditasi setiap pagi atau setiap malam, menimbulkan keheningan, ketentraman, kenyamanan, keheningan yang mendalam, itu akan menjadi ketagihan yang baru. Lebih penting dari memperhatikan nafas kita, memperhatikan naik turunnya perut kita, sebetulnya adalah menggunakan kesadaran, keawasan untuk mengawasi pikiran kita yang muncul sepanjang hari. Dari kita membuka mata sampai kita tidur kembali. Utamanya pikiran aku. Dilawan Bante sekali lagi tidak. Diusir Bante sekali lagi tidak. Direnung-renungkan Bante, oh aku ini harus dibuang. Tidak hanya aku mandi supaya badanku bersih, tetapi pikiran aku juga harus dibuang. Tidak perlu mengundang konsep, mengundang pengertian yang macam-macam. Sadari saja. Tidak dikembangkan jelas tidak. Dihancurkan, dilawan jelas tidak. Disadari saja. Jangan luput. Ada satu kalimat yang amat bagus. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur pada malam hari. Keakuan tidak perlu diuarkan lewat mulut. Tetapi keakuan yang muncul di dalam pikiran itu harus disadari, tidak tenggelam dalam kenikmatan duduk bermeditasi menikmati ketenangan. Tidak hanya tenggelam memperhatikan nafas lewat hidung atau lewat perut kemudian timbul ketenangan, bukannya bukan, tetapi perhatikan saja.
Ada senang muncul, tidak ditolak. Perhatikan. Ada rasa kecewa muncul, pikiran kecewa muncul, diperhatikan. Aku merasa puas karena program ini berhasil dengan baik, perhatikan. Timbul ingatan yang lampau kejahatan yang pernah dilakukan, yang kotor, yang jorok muncul, merasa tidak senang, perhatikan saja. Jangan diladeni, tetapi juga jangan dilawan. Itulah vipassana, dan itulah vipassana dalam keseharian. Bukan hanya 10 hari di wihara. Bahkan ada orang yang bangga, kamu ikut retret vipassana berapa kali? 2 kali. Baru 2 kali, aku sudah 10 kali. Itu keakuan yang baru. Keakuan yang baru yang timbul sudah berkali-kali ikut vipassana. Tetapi Bante, kalau pikiran itu timbul bagaimana? Saya tidak sampai mengucapkan. Kalau pikiran itu timbul, perhatikan saja. Aku merasa bangga karena punya kesempatan sudah 15 kali ikut vipassana. Pikiran-pikiran aku muncul. Perhatikan saja. Kalau tidak diperhatikan, itu menjadi latihan kita gagal. Kita tidak menolak pikiran, perasaan apapun, ingatan apapun yang buruk, yang jorok, yang jelek, yang kejam, yang suci. Perhatikan saja. Yang suci bukan, keinginan yang buruk juga bukan. Ingatan yang menyenangkan bukan, ingatan yang pahit juga bukan. Kami mengatakan kalau timbul ingatan yang buruk, meskipun kita tidak ingin mengingat itu, perhatikan saja. Kalau timbul ingatan yang menyenangkan, meskipun kita tidak berusaha untuk mengingat kembali, tiba-tiba muncul, perhatikan saja. Kalau timbul cita-cita ingin menjadi arahat, ingin menjadi suci, perhatikan saja. Kalau timbul keinginan untuk mencelakai yang lain, untuk menghancurkan yang lain, perhatikan saja. Pada saat kita memperhatikan, perhatian itu menjadi kuat. Pada saat kita memperhatikan, yang diperhatikan itu menjadi lemah. Itulah cara untuk mengakhiri penderitaan. Baiklah, anak-anak Bapak, setelah kalian melihat tadi ini ya, melihat gambar ini, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, yang akan menjadi tugas kalian. Mengapa ini? Apa maksudnya ini ya? Nah, kemudian dari video ini ya, rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang bagi kalian mungkin jelas, mungkin belum jelas ya. Untuk itu maka Bapak akan membuat pengelompokan diskusi ya, yang Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban atas pertanyaan belum jelas ya. Untuk itu kelompok pertama Bapak beri nama sebagai kelompok berkarakter yang terdiri dari ketuanya Laura dengan anggota Yuli, Wandi, Yeni, dan Vanessa. Kelompok kedua, Bapak beri nama kelompok mandiri yang ketuanya Justin dengan anggotanya Giovanni, Andre, William, dan Anthony ya. Oke, masing-masing mengumpulkan anggotanya ya. Masing-masing kelompok mengumpulkan anggotanya. Sekarang sesi diskusi kita mulai. Silakan berdiskusi. Boleh melalui WA juga ya. Bisa melalui WA, bisa melalui chat di aplikasi Zoom ini juga boleh. Atau mau langsung di sini ngomong juga boleh. Silakan. Saya mendapatkan sumber dari internet bahwa dalam meditasi pandangan terang itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu ada kesehatan jasmani. Yang kedua ada bertekad menjaga kemurnian sila. Yang ketiga ada guru atau kalyanamita. Yang keempat ada tempat. Dan yang kelima ada waktu. Ya, yang lain juga boleh menyampaikan pendapatnya. Sumber bersama ada 16 pengetahuan yang dapat diperoleh dari meditasi pandangan terang. Dari meditasi pandangan terang, yaitu memudahkan konsentrasi, membuat badan menjadi lebih sehat, serta mengikis kesombongan dan pandangan yang salah.
Ya, selanjutnya boleh melalui chat juga boleh ya, kalau memang jaringan susah melalui chat atau melalui WA group juga boleh ya, silakan berdiskusi. Untuk ke sesi mempresentasikan hasil diskusi, hasil kesimpulan yang telah kalian simpulkan dari berdiskusi tadi ya. Bapak persilakan kelompok berkarakter untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan, apa yang telah disimpulkan dari hasil diskusi kalian. Oke, Laura sudah bisa mempresentasikan? Selamat pagi, saya berasal dari kelompok berkarakter. Saya menjadi perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai meditasi pandangan terang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari meditasi pandangan terang, atau bisa kita sebut sebagai Vipassana Bhavana, merupakan jalan untuk melenyapkan kekotoran batin yang berpuncak pada nibbana atau berakhirnya dukkha. Manfaat yang dapat diperoleh dari meditasi pandangan terang, yang pertama memudahkan konsentrasi, membuat manusia memiliki moral yang baik, dapat membuat badan menjadi lebih sehat, memberikan ketenangan, mudah mengendalikan emosi dan amarah, serta mengikis kesombongan dan pandangan yang salah. Lalu ada beberapa faedah yang diperoleh dari meditasi pandangan terang. Yang pertama, bagi pelajar, dapat menguatkan daya ingatan. Bagi orang kaya, membantu melihat sifat keduniawian dan cara menggunakannya dengan baik. Bagi lansia, dapat mengerti secara mendalam mengenai kehidupan. Bagi pemarah, mengatasi kebencian dan rasa dendam. Bagi orang yang kurang percaya diri, mendapatkan kepercayaan terhadap diri sendiri, dan lainnya. Lalu ada pula pengetahuan yang bisa diperoleh dari meditasi pandangan terang. Yang pertama, pengetahuan mengenai perbedaan nama dan rupa. Seseorang dapat membedakan nama dari rupa dan rupa dari nama. Yang kedua, pengetahuan mengenai timbul dan lenyapnya nama dan rupa. Seseorang dapat menyadari bahwa gerakan naik turunnya perut itu terdiri atas 2, 3, 4, 5, atau 6 tingkat. Yang ketiga, pengetahuan mengenai keengganan yang berkenaan dengan sifat, nama, dan rupa, untuk mengenal atau menyadari sesuatu yang masih berjalan. Selanjutnya ada pengetahuan mengenai penyesuaian diri dengan Arya Saca sebagai persiapan untuk memasuki Magga, mencapai pala, dan mendekati nirwana. Lalu ada pengetahuan mengenai pemotongan atau pemutusan keadaan duniawi dengan nirwana sebagai objek dari pikiran. Lalu ada pengetahuan mengenai peninjauan terhadap sisa-sisa kilesa atau kekotoran batin yang masih ada. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berkarakter yang sudah mempresentasikan dengan baik. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang lain yang belum ada hal-hal yang belum jelas, Bapak persilakan untuk bertanya kepada kelompok berkarakter. Silakan. Saya mau bertanya. Sejak kapan teori samadhi diajarkan oleh Sang Buddha pertama kalinya? Ya, silakan dijawab pertanyaannya oleh kelompok berkarakter. Siapapun juga boleh menjawab ya. Bagi. Saya Yeni, saya akan menjawab pertanyaan dari Antoni. Pertama kali teori samadhi disampaikan kepada 5 petapa di Taman Rusa Isipatana dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pertama, yang dimana Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Pada bagian jalan mulia berunsur 8, Buddha mengajarkan meditasi benar atau sama samadhi. Saya mau bertanya lagi. Siapa saja ke-5 petapa itu?
kelima petapa itu yaitu Kondana, Badia, Papa, Mahanama, dan juga Asaji. Oke, Ya. Terima kasih jawabannya. Ya, apa yang sudah disampaikan tadi benar ya? Ya, bagus Ada sekali. satu pertanyaan lagi. Apa upaya benar dengan meditasi? Ya, silakan. Apa hubungan upaya benar dengan meditasi ya? Nah, silakan dijawab. Ya, baik. Bapak bantu ya. Jadi upaya benar itu adalah salah satu bagian dari sama-samadi. Jadi di Jalan Mulia Berunsur 8 itu kan dikelompokkan 3. Ada panya, ada sila, ada samadhi. Nah, samadhi ini bagiannya itu ada upaya benar, ada perhatian benar, dan ada konsentrasi benar. Jadi supaya meditasi itu bisa bagus, di sana harus ada upaya yang seperti Bapak tadi sampaikan. Hal-hal tidak baik yang belum muncul, tidak dimunculkan. Hal-hal tidak baik yang belum muncul, tidak dimunculkan. Hal-hal baik yang belum muncul, dimunculkan. Hal-hal tidak baik yang telah muncul, dilenyapkan. Hal-hal baik yang telah muncul, dikembangkan. Jadi upaya. Jadi seperti itu yang tadi Bapak sampaikan. Ada seorang penjaga gerbang, dia itu mengawasi siapa saja boleh masuk, siapa saja tidak boleh masuk. Kalau semuanya dibiarkan masuk, maka kekotoran batin apabila masuk ke dalam diri kita dan kita biarkan dia berkembang biak, maka akan itu kekotoran batin kita akan semakin berkembang. Jadi seperti itu ya. Jadi upaya benar itu sangat erat hubungannya dengan meditasi karena dia merupakan salah satu unsur dari meditasi. Seperti itu ya. Oke, silakan yang lain kalau mau bertanya. Saya ingin bertanya langsung. Ya, silakan Justin. Pertanyaan untuk kelompok Laura, apa saja objek pada meditasi Vipassana Bhavana? Saya Laura, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Justin. Objek dari meditasi pandangan terang, yang pertama ada batin dan jasmani, atau bisa disebut sebagai nama dan rupa. Yang kedua ada 5 kelompok kehidupan, atau bisa kita sebut sebagai pancakanda. Terima kasih saudara Laura, saya sudah mengerti. Sama-sama. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Su. Ya, silakan. Tadi siapa itu? Andre ya? Andre, Su. Oh ya, silakan Andre. Oke. Saya ingin bertanya kepada kelompok berkarakter, apa alasannya Vipassana Bhavana dikatakan Lokutara Samadhi atau Adi Duniawi? Silakan dijawab pertanyaan Andre. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Andre? Saya ini akan menjawab pertanyaan dari Andre. Ya, silakan Yeni. Jawabannya karena meditasi ini mengembangkan konsentrasi jalan atau magga samadhi dan konsentrasi buah atau pala samadhi yang penting dalam pengembangan kebijaksanaan atau panya di luar duniawi yang mengarah pada perealisasian nibbana. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Yeni. Oke. Masih ada yang kurang jelas? Mau ditanyakan nggak? Tidak, Su.
Oh, jadi semua sudah memahami ya. Ya, baiklah kalau semua sudah memahami. Ya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sesi tanya jawab sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok karakter yang berkarakter yang telah mempresentasikan dengan baik dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tepuk tangan. Ya, Bapak mau share screen dulu ya. Oke, sekarang kita refleksi dulu ya hasil yang telah kalian presentasikan ya. Jadi seperti yang tadi oleh kelompok berkarakter katakan bahwa meditasi ini memang bisa membawa manfaat. Bahkan bagi seorang pemarah pun yang kalau dia mempraktekkan meditasi bisa membawa manfaat. Siapa yang tahu apa manfaatnya ini? Laura, Losa. Ya, silakan. Manfaat meditasi bagi seorang pemarah itu dapat mengatasi kebencian dan rasa dendamnya, Losa. Iya. Jadi kalau bagi seorang pemarah, dia bisa mengendalikan amarahnya kalau dia melatih meditasi. Jadi tidak menyakiti perasaan orang ya. Nah, yang kedua, pengetahuan dari meditasi yang pandangan terang ini, apa pengetahuan kita bisa dapatkan? Jadi kita bisa mendapatkan apa? Kita bisa mendapatkan, oh ini loh cara memutuskan lingkaran kehidupan, memutuskan penderitaan. Karena kalau ini meditasi pandangan terang adalah satu-satunya meditasi yang ditemukan sendiri oleh Sang Buddha. Jadi kalau Samatha Bhawana sebelum Sang Buddha sudah ada kan, malah Sang Buddha berguru kepada yang lain. Jadi Samatha Bhawana bukan temuan Sang Buddha. Temuan Sang Buddha adalah Vipassana Bhawana yang bisa memutuskan mata rantai tumimba lahir ya. Oke, seperti itu. Kemudian syarat-syarat meditasi. Jadi dalam meditasi pandangan terang perlu nggak ada syaratnya? Menurut kalian perlu nggak? Perlu kan? Tadi kan udah di presentasi dikatakan meditasi pandangan terang ada syaratnya. Menurut kalian perlu nggak syarat itu? Perlu kan? Perlu karena tanpa terpenuhi syarat itu meditasi pandangan terang nggak bisa berjalan dengan baik ya. Yaitu coba misalnya kalau badan kita sakit-sakitan, kita tidak sehat, macam mana kita bisa meditasi dengan baik kan? Nah, cuma waktunya nggak tepat, mau meditasi sikit-sikit dipanggil mamanya, cuci piring, ya kan, ngepel lantai, ya waktunya nggak cocok. Macam mana bisa meditasi pandangan terang? Jadi ya syarat-syaratnya harus terpenuhi ya yang tadi kalian sebutkan ya. Waktunya, tempatnya, kan, badan harus sehat, dia harus punya guru pembimbing. Karena kalau nggak ada guru pembimbing, ya meditasinya bukan meditasi terang, nanti ya jadi meditasi gelap. Ya, kan. Kenapa salah jalan dia? Jadi syarat-syaratnya tentu sangat diperlukan ya. Sekarang, lalu kalau pertanyaannya, lalu esensi intisari dari meditasi terang itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Ya, silakan. Esensi dari meditasi pandangan terang, maksudnya melihat segala sesuatu dari apa adanya, bukan melihat segala sesuatu dari apa yang dinampak. Iya, dia bukan oh ini karena kadang apa yang nampak itu bisa menimbulkan persepsi yang salah ya. Jadi melihat segala sesuatu apa adanya. Maka dalam agama Buddha itulah dikatakan sebagai apa? Yoniso manasikara ya, melihat segala sesuatu apa adanya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kalau kita terus menyempurnakan, membiasakan terus untuk melakukan meditasi pandangan terang dengan konsisten, dengan disiplin, maka akan membawa kemajuan batin. Nah, hingga terrealisasinya nibbana. Jadi kalau macam misalnya pelajar, nah dia akan meningkatkan daya ingatnya. Maka kalau orang kadang asal belajar lupa, saya udah berusaha belajar, tapi saya selalu lupa aja. Kenapa? Karena dia tidak mempraktekkan meditasi pandangan terang. Orang yang kalau daya ingatnya lemah, belajar suka lupa, belajar lupa, untuk meningkatkan daya ingat bagaimana? Lause katakan, kalian praktekkan meditasi pandangan terang secara terus-menerus. Lause jamin, daya ingat kalian akan semakin kuat. Karena ini sudah memang disabdakan oleh Sang Buddha ya. Nah, jadi
Sampai di sini pembelajaran kita. Tentu ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk Bapak mengetahui sejauh mana kalian telah memahami materi yang telah kalian pelajari pada hari ini. Oleh sebab itu, tugas ini kalian kerjakan ya. Nanti kemudian tadi yang sudah dipresentasikan ini tentu ada penilaiannya. Sampai di sini materi hari ini kita bahas, kita diskusikan, kita kupas ya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi diri kita hingga terrealisasi nibbana ya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Mari sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Silakan Andre Luis pimpin doa penutupan karena awal dibuka tentu ditutup ya. Teman Sidharma, sebelum kita menutup pendidikan pelajaran agama Buddha pada hari ini, marilah kita memanjatkan Parita Namaskaragata. Araham Sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.